Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iblis merupakan makhluk laknatullah yang akan menggoda manusia agar memilih jalan menuju neraka. Sejak baru lahir hingga manusia menuju ajal, tidak akan pernah lepas dari godaannya. Golongan ini tidak akan membiarkan Bani Adam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Banyak manusia berpikir, jika demikian jahatnya iblis, ternyata mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak membinasakannya? Namun Allah tidak menciptakan makhluk ini tanpa fungsi. Pernah suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam memohon kepada Allah untuk menangkap iblis dan memenjarakannya. Nabi Sulaiman berharap ketiadaan iblis akan membuat manusia hidup lebih tentram dan damai tanpa dosa. Namun apa yang terjadi setelahnya membuat Nabi Sulaiman kembali melepaskan makhluk tersebut. Sebenarnya kondisi apa yang dialami dunia tanpa iblis dan setan? Kisah ini dipetik dari buku Kisah-Kisah Allah Subhanahu wa taala karya Ahmad dan Qasim. Dalam sebuah riwayat diceritakan bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kekuatan penuh menundukkan kalangan manusia, jin dan hewan. Bahkan setan-setan kala itu menjadi pekerjanya untuk membawa dan mengimpor batu-batuan, pasir, serta bangunan lainnya untuk membangun bangunan yang megah. Namun meskipun demikian, kekayaan dan kekuasaan tersebut, ternyata Nabi Sulaiman mencari makan dari rezeki yang diperolehnya dengan berjualan tas di pasar. Padahal di dapur sang raja setiap hari selalu dimasakkan 4.000 onta, 5.000 sapi, dan 6.000 kambing. Dalam buku tersebut dituliskan sebuah riwayat saat Nabi Sulaiman alaihissalam memohon kepada Allah agar diperbolehkan memenjarakan iblis. Ya Allah, Engkau telah menundukkan kepadaku manusia, jin, binatang buas, burung-burung, dan para malaikat. Ya Allah, aku ingin menangkap dan memenjarakan iblis, merantai serta mengikatnya, sehingga manusia tidak berbuat dosa dan maksiat lagi. Namun permintaan tersebut tidak serta-merta dikabulkan oleh Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa taala kemudian mewahyukan kepada Nabi Sulaiman bahwa tidak ada baiknya jika ia harus ditangkap dan dibinasakan. Wahai Sulaiman, tidak ada baiknya jika iblis tidak ditangkap. Namun Nabi Sulaiman memohon, Ya Allah, keberadaan makhluk terkutuk ini tidak ada kebaikan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika iblis ditangkap maka banyak pekerjaan manusia yang akan ditinggalkan. Nabi Sulaiman berkata, Ya Allah, aku ingin menangkap makhluk terkutuk ini selama beberapa hari saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi Sulaiman untuk menangkap iblis dan memenjarakannya. Keesokan harinya Nabi Sulaiman mengurus pekerjaannya untuk berjualan tas ke pasar. Namun sesampainya di pasar ada hal yang tidak biasa terjadi. Pasar tersebut kosong tanpa penghuni. Semua pedagang menutup dagangan mereka. Pekerjanya lalu memberitahukan hal tersebut kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya, apa yang sedang terjadi? Pekerjanya menjawab, kami tidak tahu. Pada hari berikutnya anak buah Nabi Sulaiman kembali ke pasar untuk berjualan tas. Namun hal yang sama kembali terjadi, pasar masih kosong dan tidak berpenghuni. Ternyata setelah dikisahkan, manusia lebih banyak memilih menutup pasar mereka, pergi ke masjid dan menuju ke pemakaman untuk kematian. Mereka sibuk mempersiapkan bekal menuju ke akhirat tanpa memperdulikan lagi keindahan dunia. Hal tersebut tentu membuat lebih keheranan apa yang sedang terjadi, pikirnya. Nabi Sulaiman lalu bertanya kepada Allah perihal kenapa orang-orang tidak bekerja mencari nafkah. Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Sulaiman, Wahai Sulaiman, engkau telah menangkap iblis itu sehingga akibatnya manusia tidak bergairah bekerja mencari nafkah. Bukankah sebelumnya telah kukatakan kepadamu bahwa menangkap iblis tidak mendatangkan kebaikan? Mendengar jawaban Allah, Nabi Sulaiman kembali melepas iblis dan bala tentaranya, dan benar saja, keesokan harinya pasar kembali ramai. Manusia kembali bersemangat bekerja mencari harta dunia untuk makan dan memenuhi kebutuhannya. Jadi jangan berprasangka buruk terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala, meski ia kita anggap tidak berguna sekalipun. Karena Allah lah yang Maha tahu apa yang Dia ciptakan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.